Baik, teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan Sastio tentunya dengan pembelajaran matematika yang simple saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang sukses assessment summatif 1 matematika kelas 8 materi pola bilangan dengan tipe soal ANPK untuk mempersiapkan suksesi ANPK 2024. Pertama, ada 8 soal. Yang kedua, waktunya 70 menit dan materinya meliputi barisan aritmatika, deret aritmatika, barisan geometri, pola bilangan istimewa, dan soal cerita. Mengerjakannya di kertas, soal sekaligus jawaban, lembar soal sekaligus lembar jawaban. Alat tulis dan juga kertas coret-coretan disiapkan secara mandiri. Baik, kita mulai dengan soal yang pertama. Soal pertama, tipe ANPK pilihan ganda, maka pilihlah yang paling tepat. Jawabannya cuma satu. Nah, soal yang pertama, dua bilangan berikutnya pada pola bilangan aritmatika. Kita tahu 12 ke 18 maupun 18 ke 24 memiliki pola yakni ditambah 6 untuk bilangan selanjutnya. Sehingga jika ditanya untuk bilangan selanjutnya, khususnya dua bilangan selanjutnya, maka kita mulai dari 30 ditambah 6, yaitu 36. Pun 36-nya ditambah 6, 42. Maka jawaban yang paling tepat adalah C, 36 dan 42. Simple saja. Berikutnya untuk soal nomor 2, memiliki pola, yaitu dikurangi 50 untuk bilangan selanjutnya. Maka tentu kita mulai dengan 100 dikurangi dengan 50, yakni 50, dan 50-nya pun dikurangi dengan 50, kita dapatkan 0. Maka jawaban yang paling tepat adalah D, 50 dan 0. Simple saja. Berikutnya nomor 3, teman-teman sekalian. Kita tahu nih pola bilangan geometri, ciri khasnya kalau nggak dikali dibagi. Nah, untuk nomor 3 ini polanya dikali. Dikali berapa? Dikali 2 untuk bilangan selanjutnya. Maka 80 dikali 2 berapa? 160. Dengan trik super kilat olimpiade tentu dari multiple choice atau pilihan ganda A, B, C maupun D, hanya C yang dimulai dengan 160 yang benar. Maka sebenarnya tanpa melanjutkan dikali 2 juga kita bisa tentukan secara cepat. Jawabannya adalah C, 160 dan 320. Simple saja. Untuk nomor 4, dia termasuk yang dibagi nih teman-teman, dibagi 3. Maka dari 9 dibagi 3, dapatnya 3. Dan 3 pun dibagi dengan 3, dapatnya 1. Maka jawabannya adalah A, 3 dan 1. Sekali lagi, simple saja. Untuk tipe yang kedua, ini adalah pilihan ganda kompleks. Perbedaan mendasarnya adalah kalau pilihan ganda kompleks adalah jawabannya yang benar, pernyataannya benar boleh lebih dari satu. Dan di sini instruksinya, petunjuknya adalah dicentang pada pernyataan yang benar. Maka kita harus periksa satu per satu. Pertama, kita harus memodelkan matematika kalimat soal atau kalimat yang sudah tertera pada soal yang diberikan. Contoh, kalimatnya, terdapat bioskop yang memiliki 15 kursi pada baris pertama. Maka bilangan pertamanya 15 nih teman-teman. 18 kursi pada baris kedua. Berarti bilangan kedua ditulis 18. Lalu 21. Dan seterusnya ditambah 3 sesuai dengan kata-kata soal yaitu bertambah 3 kursi untuk baris selanjutnya. Dan tolong diingat bahwa di sini ada 20 baris. Nah, maka di sini dimodelkan matematika seperti tampak pada layar, yaitu 15, 18, 21 dengan kita dapat tentukan bahwa A-nya 15, suku pertama, bilangan pertama, ya, B atau beda atau selisihnya 3. Nah, pernyataan pertama menyebutkan nilai dari U7. Ingat, untuk menguasai rumusnya, biar ingat rumusnya, ditulis rumus umumnya. UN sama dengan A plus kurung buka N min 1 kurung tutup beda.
Nah, maka karena dia sebutnya U7 pernyataan pertama, makanya muncul U7. Sekali lagi, kenapa kok U7? Karena pernyataan pertama menyebut U7. Apa dia sebut? Banyak kursi pada baris ketujuh. Nah, itu U7. Maka setiap N diganti 7, A-nya diganti 15. Seperti yang sudah diketahui, B-nya diganti 3. Nah, yang sering terpleset di sini ini teman-teman, jadi harus hati-hati. Dalam kurungnya dituntaskan dulu. 7 kurang 1, 6. 6 kali 3, 18. 15 ditambah 18, 33. Ternyata pernyataan yang pertama benar, dicetak. Ya, dicetak. Nah, berikutnya pernyataan kedua dan tiga ini menarik. Tanpa menghitung kita pakai logika bisa. Contoh, kita kan udah tahu nih 15 U1, 18 U2, 21 U3. Nah, U7-nya 33. Artinya U5 maupun U6 maupun U4 itu pasti di bawah 33 bilangannya. Dia malah pernyataannya bilang kalau dia 50. Maka pasti salah. Pernyataan ketiga juga pasti salah. Karena U4, U5 maupun U6 itu pasti di bawah 33. Nah, pernyataannya ngomongnya malah 50. Makanya pasti salah. Gitu ya. Nah, berikutnya kita periksa. Kalau salah gimana? Kalau salah nggak dibiarin aja, nggak usah dicentang, gitu ya. Nah, berikutnya kita periksa pernyataan keempat, jumlah seluruh kursi pada bioskop. Nah, kalau ada kata-kata jumlah itu artinya adalah S. Nah, di sini karena jumlah kursinya pada bioskop itu ada 20 baris, maka di sini dicarinya S20 nih teman-teman. Nah, kita selalu tulis rumusnya biar ingat. Sn sama dengan N per 2, kurung buka 2A plus, kurung buka N-1, kurung tutup beda. Nah, gitu. Maka S20, karena tadi ada 20 baris kursi sekali lagi. 20 per 2, 2-nya dikali A, 15. Kenapa 15? Karena baris pertamanya ada 15 kursi. Nah, 15 itu adalah suku pertama, yaitu A. Nah, gitu. Lalu 20 kurangi 1. Kenapa 20 kurangi 1? Karena 20 itu N-nya. Nah, setiap N diganti 20. Kenapa dikali 3? Bedanya 3. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, 20 dikurangi satunya tuntaskan dulu 19. 19 kali 3 jadinya 57. Silahkan pakai cara terserah yang kalian pilih. Kan ada 3 cara yang sudah saya kasih. Cara mengalihkan 19 kali 3. Pakai cara legend, pakai cara setengah legend, ya, atau pakai cara trik olimpiade. Serah, yang penting kalian bisa mengerjakan dan benar. Maka 30 ditambah 57 nih teman-teman di dalam kurungnya. Kita dapat 87. Maka jumlahnya 870. Bukan 720. Maka pernyataannya 4 adalah salah, dibiarin. Yang kelima benar, dicentang. Simple saja. Nah, berikutnya kita mengerjakan soal isian singkat. Namanya isian singkat, singkat aja. Ditulis jawaban akhirnya saja. Nanti coret-coretannya pembahasannya diketahui ditanya jawabnya untuk isian singkatnya di mana? Di kertas coret-coretan lain. Di lembar jawaban, di lembar soalnya tulis jawaban akhirnya saja sekali lagi. Nah, di sini fokus ke pertanyaannya, tentukan jumlah 10 bilangan pertama. Nah, ada kata-kata jumlah. Maka yang dicari adalah S. Terus S berapa? S10 karena 10 bilangan pertama. Ingat, ditulis rumusnya. Sn sama dengan N per 2 dan seterusnya. Dan ini nanti diedit buat latihan. Persisin aja, diganti bilangannya aja. Aktifkan tutor belajar kelompoknya tiap kelas. Satu kelompok 5 orang, ada yang pintar, ada yang tengah-tengah, ada yang nggak pintar dalam matematika. Belajar bareng, biar semuanya sukses bersama. Nah, dimasukin di substitusi S10, N-nya diganti 10, A-nya 3, B-nya 5. Kenapa A-nya 3? Karena di pola bilangan itu, bilangan pertama ditulisnya 3. Kenapa B-nya itu 5? Karena selisihnya 5. Untuk pola berikutnya, bilangan berikutnya ditambah 5. Nah, gitu. Ya, kita dapatkan nih teman-teman, ternyata S10-nya itu adalah 255. Nah, maka yang ditulis 255 aja. Ya, nggak usah caranya. Ya, karena isian singkat. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya yang paling disukai teman-teman ini menjodohkan. Gampang banget tinggal di garis-garis aja. Tentunya kita tahu pola bilang persegi itu apa filosofinya persegi. Satu kuadrat, dua kuadrat, tiga kuadrat, dan seterusnya. Kalau persegi panjang, satu dikali dua, dua. Dua dikali tiga, enam. Tiga dikali empat, 12. Empat dikali lima, 20. Dan seterusnya. Gitu ya.
Dan di sini kita maksimalkan yang sesuai, maka dikasih garis. Nah, dan seterusnya Fibonacci dipelajari juga, ya, gampang ini. Sekali lagi pembahasannya nggak usah ditulis di kertas coret-coret saja, agar nanti rapi dalam pengkoreksian juga Ustadz gampang gitu ya. Nah, yang terakhir pamungkas, soal pamungkas ini. Ya, kalau soal uraian harus lengkap dan urut. Nah, gitu. Nah, di sini jumlah suku kedua dan suku kelima itu dimodelkan matematika. U2 ditambah U5 sama dengan 36. Itu adalah model matematika dari kalimat soal jumlah suku kedua dan suku kelima pada barisan aritmatika adalah 36. Ditulis U2 tambah U5 sama dengan 36. Lalu dia ngomong juga jika suku pertama bilangan tersebut ini kurang lengkap. Jika suku pertama pola bilangan tersebut adalah 3, A-nya 3. Nah, yang ditanya adalah suku ke. Pokoknya kalau ada ke. Nah, suku ke. Nah, nggak ada kata-kata jumlah. Itu berarti U7, UN. Tidak ada kata-kata jumlah, artinya UN. Kalau ada kata-kata jumlah-jumlah, nah itu SN. Nah, gitu. Kalau nggak bisa menguasai dua-duanya gimana? Salah satu aja. Jumlah SN, jumlah SN, jumlah SNS, SN. Misalkan, ini biar lagu, biar seru-seru aja. Belajar itu harus menyenangkan. Dengan menyenangkan kamu akan menguasai. Dan ingat, kamu harus tahu bahwa yang kamu pelajari adalah bermanfaat dalam kehidupan. Sehingga kamu semangat belajarnya. Simple saja. Nah, di sini nggak perlu ditulis sebanyak ini. Ini kan namanya belajar ya. Nanti kalau nggak belajar ya langsung aja. Di sini berdasarkan rumus ke N itu kan UN sama dengan A plus kurung K N minus 1 kurung tutup beda. Nah, kalau diganti U1, N-nya diganti 1. Oh, U1 itu A saja. U1 senilai dengan A saja. U2 A plus B ternyata. U3 A plus 2B. Kenapa? Karena kan kita gunakan. Yang kita gunakan adalah U2 sama U5 sama U7. Nah gitu ya. Ini belajar aja. Nah, jadi nanti nggak usah ditulis tuh U1 sama dengan apa, U2 sama dengan apa. Nggak usah. Yang dipakai aja yang penting itu U2 dan U5. Yaitu kalau U2 A plus B, kalau U5 A plus 4B. Nah, urusannya A sama A. 1A tambah 1A. Jadinya 2A. Urusannya B sama B. 1B ditambah 4B, 5B. Nah, kita tahu A-nya nilainya sama dengan 3. Maka A-nya diganti 3. 2 kali 3, 6. Nah, 6-nya dipindah ruas ke kanan. Awalnya positif menjadi negatif. Maka kita dapatkan nilai 5B sama dengan 30. B-nya 30 dibagi 5. Kita temukan B-nya 6. Ingat, A-nya 3, B-nya 6. Yang ditanya U7. Belum selesai, hati-hati. Agar dapat sempurna nilainya. Yang ditanya U7 dalam soal ini. Yang ditanya adalah bilangan ke-7. Kalau yang ditanya bilangan ke-10, ya U10. Kalau yang ditanya adalah bilangan ke-12, ya U12. Nah, gitu. Nah, dalam hal ini U7. Nah, U7 itu adalah A plus 6B. Sehingga kita substitusi. A-nya 3, B-nya 6. 6 kali 6, 36. 36 tambah 3, 39. Kesimpulannya, suku ke-7 pada pola bilangan aritmatika tersebut adalah 39. Simple saja. Ingat, teman-teman, matematika itu simpel saja dan sesungguhnya setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Quran Surah Al-Insyirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman sekalian.